Bagaimana pencabutan nyawa orang beriman? Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Lihat orang beriman. Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama' bidhul wujuh ka'anna wujuhahumus syams. Jika seorang hamba yang beriman ingin meninggalkan dunia, terputus dengan ingin meninggalkan dunia dan masuk ke kehidupan akhirat, turun para malaikat dari langit, wajahnya putih seakan-akan matahari bersinar. Ma'ahum kafan min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Thumma yajlisu minhu madda basarih. Lalu para malaikat tersebut duduk di samping mayat tersebut sepanjang mata memandang. Berarti malaikatnya banyak. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salam. Lalu datanglah malaikat kematian alaihi salam. Hatta yajlisa 'inda ra'si, sampai dia duduk di samping kepala orang yang mati tersebut. Kemudian berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah. Dalam riwayat yang lain al-mutminah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Malaikat maut berkata, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain, wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau untuk mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah. Fatakhruju, keluarlah ruh tersebut, tasilu kama tasilul qatrah min fi siqa. Dia keluar sebagaimana keluar apa? Sakit. Itu pun sakit. Ini orang beriman. Kalau orang kafir bagaimana? Wa innal 'abdal kafir. Dalam riwayat yang lain al-fajir. Sesungguhnya hamba yang kafir atau yang fajir, yang banyak dosa. Idza kana fi inqita'in minal akhirah wa iqbalin minad dunya. Kalau seandainya dia ingin berpisah dari dunia dan masuk ke dalam kehidupan akhirat, nazala ilaihi minas sama malaikatun ghilab syidad sudul wujuh ma'ahumul masuh minan nar. Malaikat-malaikat yang keras, sangar, wajahnya hitam. Jadi malaikat itu ada yang berwajah hitam. Mereka membawa kain kapan dari api. Fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian malaikat-malaikat yang berwajah hitam, keras, sangar-sangar tadi duduk di sisi mayat tersebut seluas mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Lalu datang malaikat maut sampai dia duduk di samping kepalanya. Fayaqul, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Kemudian malaikat maut tersebut berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau untuk mendapatkan kemurkaan dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqa fi jasadi. Maka terpisahlah ruh tersebut, bergeser ruh tersebut dari jasadnya. Fayantazuha kama yantazu as-sufudul kathiru sya'ab min as-sufil mablul. Seperti maka malaikat tersebut mencabut nyawa orang kafir atau orang fajir tersebut sebagaimana seorang mencabut benang wol dari yang basah dari kulitnya. Benang wol yang basah dari kulitnya. Antum pernah lihat domba? Kalau basah itu sangat sulit untuk dipegang. Ini dicabut
Apa yang terjadi? Fataqatta'a ma'ahal 'uruq wal 'asab. Maka semua urat-urat terputus, semua otot-otot pecah. Ini adalah orang-orang yang kafir atau fajir saat pencabutan nyawa. Ada lagi orang kafir disebutkan oleh Allah pencabutan nyawa dalam surah Al-Anfal ayat 50-51. Makanya para ikhwah, harta paling berharga bagi kita ini di dunia ini adalah akidah yang benar, beragama Islam. Jaga jangan sampai seseorang mati di atas kekufuran. Di zaman sekarang kita tidak pernah dulu terfikirkan ada orang yang pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Kita nggak pernah terfikirkan itu. Ada. Kenapa? Melalui media sosial, semua ditonton. Akhirnya dia beriman, pagi, sore sudah kafir. Banyak yang dia lihat, banyak syubhat yang dia lihat. Hati-hati para ikhwan. Lihat bagaimana mencabut nyawa orang kafir. Walau tara, jika engkau melihat, idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah, bagaimana wujuhahum wa adbarahum, malaikat tersebut memukuli wajah-wajah orang kafir, keluar dan pantat mereka dipukuli. Wa dzuqu adzabal hariq, rasakan siksa yang pedih ini. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin 'abid. Itu adalah hasil ulah tangan kalian dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu seseorang akan mendapati ketika dia sudah dicabut nyawanya, maka akan diangkat ruhnya ke langit. Kalau dia orang beriman, maka akan dibukakan pintu ruhnya. Pintu langit. Akan dibukakan pintu langit. Ya. Kemudian kalau dia tidak beriman, maka akan ditutup pintu langit dan tidak akan dibukakan pintu langit tersebut. Walaupun sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Sampai onta masuk ke dalam lubang jarum, baru bisa masuk. Apa artinya? Mustahil. Ya, mustahil. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 40, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri, tidak dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna jannah, dan tidak masuk ke dalam surga hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir musyrik saat ruhnya berpisah tadi, kemudian diangkat dia ke langit, mustahil untuk dibukakan pintu langit. Belum langit satu, langit itu. Pintu langit dunia aja nggak dibukakan. Lalu apa yang terjadi? Kalau orang kafir, maka dikembalikan ruhnya. Bagaimana cara pengembaliannya? Perhatikan. Allah berfirman, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sa'id." Siapa yang mempersekutukan Allah, maka seolah-olah dia turun, dijatuhkan, dilempar dari langit, disambar oleh burung, diterpa oleh angin ke tempat yang jauh. Hina, dina, tidak ada nilainya.
Itu adalah ruhnya orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman bagaimana? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan baik-baik. Ketika seseorang sudah masuk, berpisah ruhnya, lalu dibukakan pintu langit. Kemudian dibawa, digiring oleh para malaikat. Malaikat yang menjaga langit pertama mengatakan, "Ma hadhihi ruhu thayyibah." Alangkah ruh ini, ruh yang wangi dan baik. Kemudian dibukakan pintu langit 2, 3 sampai ke 7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Uktub li ibadi fil illiyin." Tuliskan hambaku ke tempat orang-orang yang masuk surga. Berarti sebenarnya kalau seorang sudah meninggal, dia sudah tahu tempatnya di mana sebenarnya. Tapi belum dia rasakan.